Kembali di seputar pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa nih, saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, pagi ini teman-teman, saya dapat undangan makan siang dari salah satu petani mitra Simple Farm. Anggaplah seperti itu. Tapi sebelum ke perjalanan, saya mampir dulu ke lahan yang kita tanami bawang daun project tumpang sari dengan cabai keriting. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini kondisi cabenya. Alhamdulillah sehat walafiat, teman-teman. Tuh. Tapi di sini kondisi bawang daun yang kita tanam sudah mulai diganggu oleh gulma, teman-teman. Jadi kasarnya ambang pengendalian batas untuk gulmanya sudah harus diberlakukan. Nah, untuk mengakalinya kita lakukan pembersihan, sedang dilakukan, teman-teman. Ini kondisi bibit yang kita tanam cuma mungkin belasan kilo, untuk pokoknya sedikit lah. Ini yang paling kecil sudah beregenerasi, mulai tinggal kita bersihkan. Nah, seperti ini. Ini yang agak besar, agak sedang. Tuh, teman-teman, kondisinya seperti inilah. Nah, ini bibit yang paling besar yang kita tanam untuk skala sayur, teman-teman. Nah, untuk jarak tanam sama, pola tanam sama, hanya ukuran dan tekstur bawang yang saya tanam yang beda, teman-teman. Sedang dibersihkan tuh. Hampura cenawa mayoyoh mah aya papai teula. Aya papai teula mayoyoh mah. Nya. Nya, sok we. Kade cabena karabut. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Tuh, sudah dibersihkan. Adapun manfaat membersihkan selaput yang sudah tua itu untuk memberikan, pertama, kesehatan pada bawang daun yang kita tanam untuk tentunya. Yang kedua, jadi tidak menghalangi si tanaman ketika tersinari matahari. Manfaat lain untuk memperlancar pertumbuhan anak, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi tidak terbungkus. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini pohon cabenya. Nah, ajirnya tidak cukup, teman-teman, atau tiang bambunya hanya sampai di sana. Nah, ini hanya sekilas info saja, teman-teman. Sampai kurang lebih seperti inilah, teman-teman. Ini baru saya aplikasikan golongan Piraxystrobin dan Metiram, teman-teman. Merek dagangnya pada tahulah. Untuk sistemiknya, untuk kontaknya saya memakai Mancozeb. Nah, jadi dua fungisida, sistemik dan kontak. Untuk insektisidanya saya mix antara bahan aktif lambda sihalotrin dan abamectin, teman-teman. Nah, jadi dua bahan aktif lambda sihalotrin dan abamectin dengan perbandingan 400 ml lambda sihalotrin saya mix dengan 1/4 atau 250 ml abamectin. Kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Saya memakai 20 ml per tangki 17 liter. Untuk Piraxystrobin dan Metiramnya saya memakai 5 sendok. Sedangkan Mancozebnya saya pakai 2 sendok makan, teman-teman. Nah, di sini saya juga menerapkan atau memakai pupuk kalsium, teman-teman. Merek dagang malah bebas. Yang penting yang paling murah
dengan kandungan yang paling lengkap dari mulai mangan, seng, boron, kalium dan lain sebagainya. Nah, perekat biasa. Nah, rencananya teman-teman selesai dilakukan pembersihan dari selaput daun bawang yang sudah tua atau kering. Itu akan saya hajar dengan pengaplikasian mikorrhiza, trichoderma atau pembenah tanah lainnya. Tapi nunggu budget. Kalau misalkan budgetnya cukup, saya langsung aplikasikan pupuk kimia susulan teman-teman, karena belum dikasih pupuk kimia. Sekedar informasi teman-teman, bawang daun yang saya tanam usianya kurang lebih 2 minggu teman-teman, 2 minggu lebihan lah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman boleh perhatikan, ini bibit untuk skala 1 kintal sampai kurang lebih 1 kintal lah per 1 patok, atau jumlah luas total lahan 350 meter. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu jatuhnya 2 sampai 3 kintal per luas lahan 350 meter, atau 1 patok atau 25 tumbak. Pokoknya jumlah luas lahan yang sama. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat jumlah atau tingkat pertumbuhan yang lumayan signifikan. Nah, jadi jika kalian ingin cepat panen, bawang daunnya ingin cepat besar, teman-teman, untuk mengakali perputaran dan lain sebagainya, karena perlu jadi pertimbangan. Nah, teman-teman bisa lakukan atau memakai bibit di atas 2 kintal atau skala sayur lah. Nah, itu juga salah satu saya kenapa saya bahkan tidak pernah menanam bawang daun dari biji teman-teman, karena lamanya waktu yang bisa kita tunggu. Nah, itu sebagai perbandingan saja teman-teman untuk yang beda 1 strip. Nah, silahkan teman-teman pikir saja bagaimana kalau yang lebih kecil. Itu akan memakan waktu yang cukup lama, antara 3 sampai 4 bulan. Tapi bagi saya pribadi teman-teman, itu masih bisa diakali dengan pemakaian pupuk kimia susulan yang pas gitu, yang sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Kalau untuk saya pribadi, pemakaian pupuk POC pokoknya diakali lah, diakali. Pemberian agen hayati pada tanah untuk mempercepat penyerapan pupuk kimia susulan, dan pupuk POC yang bisa diserap oleh daun mempercepat. Kurang seperti itulah, bisa diakali. Tenang teman-teman. Oke lah, kita bahas lain waktu. Sekarang saya ada janji dulu, undangan makan siang teman-teman. Kunjungan tong ya, anjir, jagoan euy. Nah, jika teman-teman tahu orang ini ya, nggak kelihatan mukanya. Junjungan dong cu. Ya, jika teman-teman tahu orang-orang ini, berarti Anda subscriber lama teman-teman. Jang iya junjungan heula tuh. Sok karunya maneh teh ke maneh kurang. Lebar kieu euy engkolnya. Ha, lebar we. Tong dijual anjing jeun bala-bala. Jeun bala-bala. Jeun lotek ada lebar. Nganuhunkeun ka urang geus mangajungjungankeun ku jang maneh. Heuh tah kitu atuh. Nih jararahat euy ka urang suruh engkolna teu ngagehan. Nih saya kasih tahu satu hal teman-teman. Kubis yang paling enak itu adalah yang seperti ini. Nah, yang seperti ini tinggal kita bersihkan seperti ini teman-teman. Oh, ini kena ulat. Tapi tidak apa. Ulat saja tidak mati, apalagi kita sebagai manusia. Nah,
Yang paling enak itu kubis itu adalah seperti ini. Istilahnya tunas atau sirung atau kecambah baru. Ini terjadi bukan disengaja teman-teman, melainkan hasil apa namanya hama ulat gerayak. Jadi tadinya dipotong, batangnya dipotong, tapi dibiarkan terus hidup. Hasilnya seperti ini teman-teman, menghasilkan beberapa tunas atau anakan kubis baru. Allah, yang besarnya tidak lebih dari kepalan tangan teman-teman. Ini yang paling enak teman-teman. Tinggal kita bersihkan, garam, penyedap, merica, itu lebih dari cukup teman-teman. Tapi tetap bawang putih masuk, bawang merah. Kita sampai. Geus panen deui sia euy. Panen wae aing bingung boga ieu partner saurang. Sok atuh maneh teh. Da sanggup mah bakal ka dieu sakadang deui ge. Nah, teman-teman, pada budidaya kentang ada yang namanya herbisida berbahan aktif paraquat. Nah, ini bisa kita aplikasikan pada masa atau fase seminggu 10 sampai 2 minggu ataupun 20 hari sebelum kita panen teman-teman, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempersingkat para pekerja waktu memanen kentang yang akan kita panen teman-teman. Istilahnya prosesnya akan lebih cepat. Naon maneh? Kabeli aing mah tuh. Mentala udut sabatang. Ketua ya ketua tecrek entah lah sabatang. Sok, ngomong naon maneh? Sok ngomong naon maneh? Hasil teh paling salah aing disomasi atuh. Peduli teuing ah. Teuing da urang ge kadang mikir anjing bulan puasa acan minyakna geus mahal beri eueuh nya. Cing ijiran ketua kelompok ya sakumahan ya wina. Si anjing ada nya ka dia lah melongol atuh si teh. Wah tuh keun we kapiri pisan meusan mah. Hear. Tadi teh namahan Sok. dua. Da ieu cai naon deh ieu mah? Oh, lah 10 teh jeung abi. Naon ieu deh? Oh, anjing kopi gelo ieu mah botolna. Sok buru. Ah, Wah. urang jauh-jauh di ulam kudu dahar di dia. Nah, ada moal deh. So, ada moal. Deh jeung naon deh? Buka deh. Wis. Nasi pedut. Jauh euy meulina ge jeung kudu aya surat vaksin jeung naon. Oh, ada sarua sih teh sugun atuh. Nah, teman-teman. Tadi saya ada bilang kan saya diundang makan. Nah, ini menu makannya nih. Nasi Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar teman-teman. Nah. Deh jauh ya Melina deh. Di Padang mah nya.
Ah, ya hayang aing hayang kene ah. Madagpin. Ah, Amalna kurang loba nyukun euy. Tuh, ya mah ada teuing ah. Hah? Ayam goreng. Nah balado mah euy. Kuat ada teuing. Kulit. Ya, iya, berarti minuman ya. Nah, Kang. Iya. Saya nanti saya. Alah, aduh. lila. Bisa. Oke teman-teman, barusan saya selesai makan, menunya ya begitu-gitu aja ala kadarnya, sekedar berbagi. Itu adalah salah satu cara kami sebagai petani untuk mensyukuri dan menggali informasi antar petani, dari petani untuk petani, istilahnya mulut ke mulut, informasi pestisida, harga sayuran, kondisi bibit, pokoknya informasi segala hal tentang seluk-beluk pertanian teman-teman. Salah satu contoh harga kentang untuk sekarang per tanggal berapa sekarangnya, tanggal 21 Maret itu jatuhnya di angka 8.000, tapi tergantung besar kecilnya kentang. Harga bawang daun 5 sampai 6.000 tergantung bawang daun kondisinya. Harga kubis 1.500. Pupuk pestisida baik itu pestisida kimia maupun organik terus melonjak naik. Pupuk kandang jatuhnya di angka 7 sampai 8.000 tergantung kualitas pupuknya. Pupuk kimia seperti Ponska di sini mencapai 200.000 per karung. Tergantung poskanya dari mana, Gresik apa Cikampek. Tengkulak yang keuangannya bagus siapa, apakah si A, si B, si C dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi kurang lebih lah video vlog saya hari ini. Saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.